Non, Non yakin mau sewa villa ini? Serem, Non. Sebelum masuk villa ini, Mbok merinding, Non. Berisik kamu. Katanya warga di sini, villa Kemoja ini tuh angker. Palingan juga setan-setan itu takut sama saya. Kamu tahu kan alasannya apa? Kita keluar yuk. Yun, tolong kamu besok bilang sama penduduk. Perbaiki listrik di sini. Saya mau tinggal di sini. Memangnya berapa lama Non mau tinggal di sini? Udahlah, kamu tuh nggak usah banyak nanya. Ya apa-apa sih, udah diem deh. Kamu tuh harus tahu, kalau suara kuntilanak keras, artinya dia jauh. Tapi kalau suaranya pelan, itu artinya dia dekat sekali dengan kita. Non, Mama sudah bilang, itu suara kuntilanak buat takut. Terus kita gimana dong, Non? Udah deh, kamu diam aja. Hah, kamu. Pergi kamu dari sini. Saya akan tinggal di sini. Kalau kamu tidak mau pergi, saya akan suruh junjungan saya untuk memusnahkan kamu. Pergi kamu. Ini rumahku. Non, kuntilanaknya sudah pergi belum? Tunggu, Non. Non. Ya, kopernya ketinggalan, Non. Non. Kurang ajar.
Apaan kali di sini? Apa? Lepasin! Lagi tinju iya teh. Tempat lari. Terus, Aduh. Awas aja kamu Hesti ya. Saya nggak terima saya diperlakukan seperti ini. Saya akan buktikan kalau saya adalah penari jaipong terhebat di desa ini. Bagaimanapun juga, aku harus jadi penari jaipong nomor 1 di desa ini. Iya, iya. Nyai Roro Kidul, penguasa pantai selatan, junjunganku, bantu saya untuk melampiaskan sakit hati saya kepada Hesti. Apa yang harus aku lakukan? Bunuh Hesti. Baik. Jenar! Jenar! Di mana Maneh? Jenar! Jenar! Berhenti kau butuh hijau! Allahu Akbar! Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sia! Pemuda itu sudah menggagalkan rencana saya. Sepertinya saya mengenali pemuda itu. Di sini dia rupanya. Jenar! Keluar kamu! Jenar! Kurang ajar.
Astagfirullahaladzim. Lu, sebaiknya Lulu pergi dari sini. Di sini berbahaya. Ya nggak bisa, Yan. Lulu butuh ini buat channel YouTube Lulu. Tolong, Yan. Lu, jin di dalam tubuh wanita ini terlalu ganas, Lu. Yuk, sekali ini aja. Dengerin kita, ya. Ini buat kebaikan kamu. Ayo, Mi. Iya, Lulu paham. Tapi Lulu bisa jaga diri Lulu kok. Udah lanjutin. Ayo lanjutin. Astagfirullahaladzim. Reh, terusin dulu, Reh. Jin yang ada dalam tubuh Mbak sudah pergi. Mulai sekarang, Mbak harus perbanyak zikir, beribadah kepada Allah, dan jangan lupa mengaji. Dan jangan biarkan tubuh Mbak kosong. Karena jika tubuh dan pikiran Mbak kosong, jin-jin jahat akan mudah masuk ke tubuh Mbak. Terima kasih Ustaz Ryan. Mulai saat ini, saya akan mengikuti nasihat Ustadz. Balkis! Balkis! Astagfirullah, Balkis! Balkis! Bangun, Kis! Nah! Kamu lihat kan, ha? Demi konten-konten yang kamu mau bikin, buat website kamu, ha? Demi berita yang bakal kamu tulis, kamu mengorbankan sahabat-sahabat kamu sendiri. Makanya sekali-sekali dengerin apa kata-kata Andra. Kis, Kis, Kis bangun Kis. Balkis, Balkis ya Allah, Balkis bangun. Iya, iya pokoknya gitu sih intinya hari ini sih kalau sesuai schedule di Desa Cigendong. Oke, yuk. Jambret! Astagfirullahaladzim! Ya Allah! Mbak, cari mati ya? Lu maaf, maaf. Jambret! Assalamualaikum. Gimana keadaan Bang? Kamu lihat aja sendiri. Dari semalam Balkis belum sadar. Handphone Lulu hilang lagi. Lulu tadi dijambret. Udah gitu hampir ketabrak mobil lagi. Lagi habis telepon tiba-tiba ada orang ngambil handphone Lulu, aku kejar, mobil masuk, hampir aku ketabrakan. Aku tuh stres kalau handphone aku hilang. Aku record video juga datanya di handphone itu. Handphone tuh cuma barang. Barang bisa diganti. Kalau barang hilang, kamu bisa beli lagi kan? Tapi kalau nyawa yang emang kamu bisa ganti. Kamu dengar gak sih Indra, aku cerita apa? Aku juga hampir ketabrak mobil. Kalau tadi aku nggak benar-benar bisa berhenti, mobilnya juga nggak bisa berhenti, aku mati dong. Ya, bukannya gitu. Sekarang Balkis udah nolongin kamu. Hidup dan mati Balkis dipertaruhkan buat nolongin kamu. Udah. Lo, Balkis kena gegar otak. Kata dokter, akibat serangan benda keras di kepalanya. Dan lukanya cukup parah. Kamu dengar kan? Jadi nggak sebanding sama yang kamu ceritain barusan. Kamu hampir nabrak, handphone hampir hilang. Itu semua barang. Kamu bisa beli barang itu lagi. Tapi kalau nyawa emang kamu bisa ganti. Maksud kamu tuh apa sih dari tadi ngomong kayak begitu? Kamu sadar gak sih Indra? Kamu kalau ngomong tuh nyakitin banget loh. Andra, Lulu, udah. Balkis lagi sakit, Andra. Gue tahu Balkis lagi sakit. Gue cuma pengen Lulu perhatian sama Balkis. Balkis kayak gini kan karena nolong Lulu. Aku ada di sini kan, emang gak perhatian namanya. Lulu. Sabar, Lulu. Lulu.
Begini Jenar, kedatangan saya kemari teh ingin memberitahukan pada kamu bahwa ada juragan kelapa sawit yang ingin mengundang kamu untuk menari jaipong di pesta lamaran anaknya. Bayarannya besar, gede. Gimana? Kamu mau? Iya, saya mau. Nanti dari bayaran kamu saya potong 50% ya. 50%. Tapi sepertinya itu terlalu besar, Pak. Jenar, ini sudah peraturan. Semuanya seperti itu. Ya, saya bisa maklum teh. Karena kamu kan masih baru, makanya nih saya kasih tahu. Kalau dapat orderan di luar sanggar, potongannya 25%. Iya, kalau Jenar nggak mau nggak apa-apa. Saya bisa kok lempar penari ke yang lain. Tunggu. Tapi kan mereka mintanya saya. Aduh. Jenar. Ingat, saya nih bos. Keputusan tetap di tangan saya. Kamu mesti ingat itu. Kalau kamu nggak mau nggak apa-apa. Saya tetap mau kok, Pak. Nah, gitu dong. Jadi deal ya. Tapi ingat Jenar, kamu harus memberikan surprise, terutama terhadap orang yang mengundang kamu dengan goyangan maut kamu atau ya. Baik, Pak. Kalau begitu saya teh permisi pulang dulu atuh ya. Sukses ya. Selamat sore, Non. Mbak Yuyun, Kamu tuh sebenarnya masih mau kerja atau enggak sih sama saya? Pulang kampung kok lamanya minta ampun. Saya pikir kamu tuh udah gak mau lagi kerja sama saya. masih mau, Non. Mbok lama di kampung karena cucu Mbok sakit. Aduh, saya itu nggak peduli. Mau cucu kamu sakit kek, mau apa kek, itu bukan urusan saya. Dan saya udah bilang nggak sama kamu ya. Hah? Saya udah tegasin dari kamu, dari awal sekali. Saya bilang, kalau kamu harus mengutamakan saya daripada keluarga kamu. Iya, Non. Kamu itu harus terus ikut bersama dengan saya. Meskipun keluarga kamu sakit, keluarga kamu meninggal, bahkan keluarga kamu kena bencana, kamu nggak boleh jenguk mereka. Dan sebaliknya, kalau kamu sakit, kamu harus tetap terus kerja sama saya. Kecuali kalau kamu meninggal. Mayat kamu, saya kasih ke Sri Ratu. Villa ini sudah tidak angker lagi kan? Kuntilanak yang Non usir sudah tidak balik lagi. Aduh, dari kamu. Pertanyaan nggak penting kamu tanyain ke saya. Oh iya. Kamu nggak bilang ke siapa-siapa kan? Soal kehidupan pribadi saya. Enggak, Non. Enggak. Sumpah. Mbok nggak ngebeberin rahasia kehidupan Non kemana-mana. Bagus. Bagus kalau kamu nggak kasih tahu ke siapa-siapa. Kalau gitu sekarang kamu bersihin baju-baju saya. Aduh, cuci. Kunjungan Pak Jejen pasti soal nari jaipong di rumah juragan kelapa sawit. Pak Jejen teh nanya ke saya, rumahnya si Jenar teh di mana? Kunaon atuh bukan teteh? Biarkan tuh semenjak Jenar masuk ke sanggar tarinya Pak Jejen. Pak Jejen teh sekarang lebih perhatian sama si Jenar. Naon teh, rencana teteh selanjutnya? Heeh. Kita teh siap gawe teteh. Jelas aja kalian teh siap. Kalian kan dapat duitnya dari saya. Dengerin ya. Malam ini acara tunangan anaknya juragan kelapa sawit. Kalian harus awasi jalan. Begitu Jenar muncul, kalian tahu kan? Kalian harus apa? Tahu teh. Paham tuh?
Ambil deh. Tuhnya teh. Ya. Gue udah salah. Gue udah salah. Nggak seharusnya Ryan tahu semua. Nggak seharusnya Ryan tahu semuanya kalau gue dendam sama dia tuh karena sekarang. Karena Sakinah. Gue udah salah! Sakinah. Sakinah. Sakinah, kamu harus tahu. Kamu harus tahu betapa abadinya dendam gue sama Ryan. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Balkis? Balkis? Alhamdulillah. Balkis? Alhamdulillah. Kis, Andra nih. Balkis nggak apa-apa? Lulu di mana, Ndra? Kamu tuh baru sadar. Kok kamu nanyain Lulu? Harusnya kamu tanya keadaan diri kamu sendiri. Lulu baik-baik saja, Kis. Kamu yang sabar ya. Kamu kena gegar otak. Cuma tenang aja, Kis. Dokter udah secara intensif ngerawat kamu di sini. Kita juga selalu nungguin kamu di sini kok. Dokter, alhamdulillah Balkis udah sadar. Alhamdulillah. Saya periksa ya. Ya dokter, silakan. Gimana dokter? Mbak Balkis, apa yang dirasakan? Kepala aku masih agak pusing, Dok. Ya udah, nanti kita lakukan cek lanjutan ya. Terima kasih dokter. Iya. Makasih dokter. Ya udah, kalau gitu saya permisi. Ya. Mari. Balkis, lapar nggak? Bosan nggak di rumah sakit? Mau makan nasi padang nggak? Boleh, kalau Ndra yang beliin. Pak Kiai makasih ya, udah mau dengerin curhatannya Lulu. Ya, Lulu sekarang udah lumayan tenang kok. Oh iya Pak Kiai, ini tuh Lulu sebenarnya harus berangkat ke desa Cigendong sih Pak Kiai. Ke desa Cigendong? Memang ada apa di sana? Kayak biasa, Lulu kan harus nulis berita. Nah katanya di sana itu desa yang isinya rata-rata itu adalah penari jaipong. Terus yang bikin Lulu tertarik, penari jaipong di sana katanya pakai ilmu hitam. Supaya dia bisa memikat gitu loh. Stop. Lulu ke sana dengan siapa? Mau pergi sendiri? Ya Lulu pergi sendiri aja. Tidak ditemani Andra atau Ryan? Lulu pergi sendiri aja Pak Kiai. Karena Ryan sama Andra pasti lagi sibuk ngurusin Balkis. Kalau gitu, Lulu jalannya Pak Kiai. Hati-hati lu. Dan ingat, kendalikan emosi, menulislah sesuai dengan fakta. Insya Allah Pak Kiai. Kalau gitu Lulu jalannya Pak Kiai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Pak Kiai. Jenar, mau kemana kamu Jenar? Kalian lagi. Sebenarnya kalian ini mau apa sih? Kenapa kalian terus menyerang saya? Banyak omong. Serang deh. Siap. Lihat. 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 Udah sok, habiskan. Habisin Den. Serang Den. Ya,
Mbak. Mbak. Mbak kenapa Mbak di sini? Kamu siapa? Saya Lulu, Mbak. Saya wartawan. Lulu. Kamu ini dari mana? Saya dari Jakarta. Saya datang ke Desa Cigendong ini karena setahu saya katanya di sini banyak penari jaipong ya. Kita bicara di villa saya aja ya. Kebetulan saya tinggal di Villa Kamboja. Ya. Saya sewa villa ini untuk jangka waktu yang cukup panjang. Mbak sendiri yang di villa ini? Berdua sama pembantu saya. Oh, tadi Mbak bisa pingsan tergeletak di jalan itu karena apa Mbak? Tadi ada orang jahat. Mereka cegat saya. Saya coba untuk menghindar tapi mereka malah pukul saya. Jadinya saya pingsan. Ini kamar kamu. Kamu bisa istirahat. Saya tinggal. Makasih. Makasih, Bos. Neng Esti, ini teh ada uang. Bayaran kamu. Diterima ya? Hatur nuhun, Bos. Saya pergi dulu. Dihibur mereka ya? Iya, siap. Rasain kamu, Jenar. Rezeki kamu saya ambil. Teh, gawat teh. Ternyata si Jenar teh dijagain ku makhluk gaib teh. Kalian teh kalau ngomong yang benar. Iya, Iste teh. Kita sendiri atuh teh ngadepinnya makhluk yang tinggi besar teh. Bener. Kalian teh yakin setan itu yang jaga Jenar? Yakin teh. Yakin teh? Astagfirullahaladzim. Non, kenapa di luar? Dingin, Non. Nanti masuk angin. Yuk masuk. Tunggu, Bi. Saya mau tanya sama Bibi. Bi, villa ini angker ya? Angker? Loh, memangnya kenapa, Non? Enggak gimana, saya tuh digangguin, Bi. Di dalam ada kuntilanak, Bi. Oh, dulu memang ada. Tapi sekarang sudah diusir. Yuk, ke dalam yuk. Kasih, Mak. Barah? Kamu tuh gimana sih? Bisa-bisanya baju saya kelunturan semuanya. Kamu tahu itu baju mahal kan? Maafkan Mbok atas kecerobohan Mbok, Non. Maaf, kamu bilang. Kamu pikir dengan maaf kamu baju-baju saya bisa saya pakai lagi?
Lantas, Mbok harus bagaimana menembus kesalahan Mbok, Non? Kamu harus saya hukum. Kamu tahu apa? Baju saya lebih mahal daripada nyawa kamu. Sekarang kamu berlutut. Iya, Non. Ayo berlutut. Kamu jilat lantai ini sampai saya suruh kamu berhenti. Ayo jilat! Jilat lantai ini, jilat! Astagfirullahaladzim, apa-apaan nih? Biyun bangun, Biyun bangun. Kamu tuh ngapain sih ikut campur dulu? Mbak apa-apaan sih, Mbak? Mohon maaf kalau saya sebenarnya nggak harus ikut campur dalam masalah ini. Saya tahu Biyun cuma pembantu di sini, tapi jangan kayak gitu. Tapi dia salah. Dia sudah melunturkan semua baju-baju saya. Astagfirullahaladzim, Mbak. Cuman baju. Biyun ini manusia, tolong diperlakukan seperti selayaknya manusia. Kamu bisa diam? Saya nggak peduli. Kamu dengar ya? Kamu itu bukan siapa-siapa di sini. Kamu cuma tamu. Jadi apapun yang terjadi di rumah ini semua sudah menjadi urusan saya. Lulu pamit untuk pergi ke desa Cigendong. Desa Cigendong? Ya, sudah 2 hari yang lalu. Katanya mau menulis tentang penari Jaipong. Di mana itu desa Cigendong? Ada di peta nggak tuh, Rey? Kita cari pakai map online aja. Balkis emang mau ikut? Kamu kondisinya masih kayak begini loh. Aku nggak apa-apa, Ndra. Niat aku udah bulat. Sejak di rumah sakit kemarin, aku mimpi Lulu dibawa ke alam gaib. Mimpi itu bener-bener aku nggak bisa lupa. Pergilah kalian ke sana. Selesaikan masalah-masalah yang tumbuh di antara kalian. Lulu itu teman yang baik. Dan Lulu menganggap kalian adalah teman-teman yang bisa diajak berbagi. Berbagi tentang agama Islam. Iya, Pak Kiai. Kalau gitu, kami pamit dulu. Doakan kita selamat dalam perjalanan, Pak Kiai. Hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rasakan kamu, Hesti. Santet kiriman dari saya. Ini semua karena kamu macam-macam dengan saya. Jenar Mahesa. Kamu siapa? Dari mana kamu tahu nama saya? Saya Bara. Bara? Saya tahu semuanya. Yang harus kamu tahu, saya maha tahu. Maha tahu? Kamu ngerasa kalau diri kamu ini adalah Tuhan? Oh, enggak. Saya ngerasa diri saya itu cuma manusia biasa. Sama seperti kamu. Tapi menurut saya nggak ada salahnya dong. Kalau misalnya saya punya cita-cita. Orang gila kamu. Saya nggak gila. Yang saya mau, saya datang ke sini tuh saya cuma mau minta jin buto hijau yang udah dikasih sama Nyi Roro Kidul ke kamu. Jadi sekarang kasih ke saya jin itu. Enggak. Enggak? Enggak. Yang kamu harus tahu, udah banyak banget orang yang saya minta jinnya dan mereka nggak mau. Dan kamu tahu apa yang saya lakuin? Saya paksa.
Saya paksa jin itu keluar dari tubuh kamu. Dan yang pas itu tuh sangat-sangat menyakitkan badan kamu. Jadi sekali lagi saya minta, serahin jin itu ke saya. Mau main-main kamu dengan saya ya? Boleh juga ilmu kamu. Tapi sayangnya, kamu bukan tandingan saya. Oh, ini dia. Saya akan pastikan kamu akan jadi koleksi saya. Hah? Loh, kok bisa gini? Hei, akhirnya kita sampai juga nih di desa Cigendong. Iya, namanya lucu amat sih Cigendong. Dulu kayaknya penemu desa ini sering gendong-gendongan ya. Ya Allah. Tapi bener di sini lokasinya, desa Cigendong itu, Kis. Iya, kalau berdasarkan map online dan petunjuk orang-orang sih, insya Allah benar ini tempatnya. Itu ada orang nih. Kis, tanyain Kis. Permisi Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, kita boleh nanya sedikit. Apa benar ini desa Cigendong? Iya betul. Oh, barangkali Ibu lihat teman kami beberapa hari yang lalu dia datang ke sini. Namanya Lulu. Iya betul. Dia tinggal di vilanya majikan saya, Non Jenar. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti memang Lulu ada di sini ya? Bu, bisa antarkan kita ke villa itu? Bisa. Ayo, mari silahkan. Alhamdulillah. Ayo, Kis. Re. Ketemu juga Lulu nih. Benar sih Jenar teh udah bikin saya mau. Lihat aja nanti. Dia bakal saya santet. Apa? Mainan kamu itu santet? Iya. Kamu bakal saya santet sampai mati. Sudah terlambat. Karena saya sudah duluan menyantet kamu. Apa? Iya. Gimana? Enak gak kiriman santet dari saya? Kurang ajar kamu ya. Kamu pikir saya nggak tahu rencana jahat yang udah kamu lakukan sama saya? Saya tahu. Kamu suruh orang untuk menghadang saya dan kamu fitnah saya di depan warga sampai warga itu kejar-kejar saya.
Dan kamu juga sudah ambil undangan untuk tampil di depan juragan sawit. Kamu pikir saya nggak tahu? Kalau kamu itu melihara jin. Lihat aja nanti, saya teh bakal beberkan ke semua warga kalau kamu itu penganut ilmu hitam. Oh, silahkan. Baik, silahkan aja. Kasih tahu semua warga. Karena malam ini juga kamu akan saya habisin. Silahkan. Rasain kamu. Lu, Kok kalian ada di sini ya? Lu, kita kesini mau minta maaf sama kamu. Lulu juga minta maaf ya, Ndra, Yan, Balkis. Lulu juga sadar kok. Lulu sering terlalu egois dan gak pedulian. Tapi Lulu mohon maaf. Lulu belum bisa kembali sama kalian. Lulu kenapa ngomong kayak gitu? Oh iya, Balkis. Lulu seneng deh kalau kamu udah mulai sembuh. Kamu udah sehat kan? Alhamdulillah. Makasih ya, Lu. Sehat-sehat terus ya, Kis. Mbak Jenar? Siapa mereka? Ini teman-teman Lulu dari Jakarta, Mbak. Mereka nggak nginep di villa ini kan? Enggak, Mbak. Kami hanya mampir kok. Ah, bagus deh kalau tahu diri. Tahu, Ndra. Ya kita pamit ya. Gitu. Pamit. Lulu jaga diri ya. Kalau emang Lulu ngerasa butuh kita, tinggal telepon. Makasih, Ndra. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ren, itu siapa sih, Ren? Bawa jamu ya? Mbak Jenar, aku masuk ya. Astagfirullahaladzim. Bara! Mau apa lagi kamu, Bara? Gue? Ya seperti biasa. Gue lagi berburu. Tapi berburu jin. Tapi sih gue pengennya jin yang punya karakter-karakter yang unik. Kenapa? Kalian punya? Oh, sekarang jadi itu kerjaan kamu? Hah? Berburu jin? Iya. Balgis. Ya emang itu kan pekerjaan gue selama ini. Makanya gue minta lo untuk jangan pernah ganggu dan jangan pernah usik pekerjaan gue. Habis itu jin yang lo pakai buat menyesatkan manusia. Bentar. Gue kok ngerasa kayak ada aroma-aroma keretakan persahabatan kalian ya? Sama lu lebih tepat, ya kan? Gak usah banyak ngomong lo! Indra, sabar, Nda. Tahan emosi. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma alqaw qala Musa ma ji'tum bihi sihr. Inna Allaha sayubtiluhu. Inna Allah la yuslihu 'amalal mufsidin. Wa yuhiqqu Allahu al-haqqa bi kalimatihi wa law karihal mujrimun. Fama amana li Musa illa dhurriyyatun min qawmihi ala khawfin min fir'auna wa mala'ihim an yaftinahum. Wa inna fir'auna la'aliyun fil ardi wa innahu laminal musrifin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Bara!
Bibi lihat sendiri kan? Saya juga bingung. Sebenarnya Mbok yang tahu semuanya, Non. Tapi Tuhan memberi petunjuk melalui Non Lulu. Siapa sesungguhnya Jenar itu? Maksudnya gimana? Kok Bibi jadi sedih kayak gitu sih? Kenapa, Bi? Cerita sama saya. Sebenarnya usia Jenar dengan Mbok sama. Bi, ya dong jangan bercanda. Saya ini benar-benar penasaran sama video ini. Tolong cerita sama saya. Betul, Non. Usia Mbok dengan Jenar sama-sama 70 tahun. Bi, tolong dong yang masuk akal. Saya nggak bisa percaya kalau omongan-omongan yang kayak begini. Jenar itu sudah menjadi pengikut setia Nyai Roro Kidul, Non. Suatu hari, Nyai Roro Kidul menantang Jenar. Kalau dia sanggup memakan jantung 23 gadis rupawan seusia 20 tahun, maka Nyai Roro Kidul akan mengembalikan Jenar menjadi muda seusia 20 tahun. Jenar menjadi muda dengan sempurna. Astagfirullahaladzim. Saya nggak bisa percaya cerita ini. Aku yakin, Dendra. Wanita yang tadi itu pasti dia memelihara jin. Menurut saya juga begitu, Kis. Soalnya saya ngerasa aura negatif yang benar-benar besar di sekitar tubuhnya. Permisi. Saya Basir. Hah? Iya Mas, ya Mas. Ada perlu apa Mas? Duduk, Mas. Tadi saya melihat kalian bertiga berkelahi dengan laki-laki itu benar-benar hebat. Semua itu terjadi atas izin dan bantuan Allah, Mas. Kita cuma perantara aja, Mas. Apa kalian bertemu dengan Jenar di villa itu? Kalau saya boleh tahu, emangnya ada apa dengan Jenar? Kalau saya cerita, pasti kalian sudah percaya. Maksudnya gimana, Mas? Jelasin aja, siapa tahu kita ngerti. Jenar adalah seorang wanita yang berusia 70 tahun. 70 tahun? 70 tahun? Ya. Dia adalah nenek saya. Tapi kenapa bisa... Kok masih muda banget kelihatannya? Jadi begini ceritanya. Nenek saya adalah pengikut setia Nyi Roro Kidul. Sewaktu saya berumur setahun, saya diasuh sama nenek saya. Tapi tiba-tiba nenek saya menghilang. Astagfirullahaladzim. Sampai pada akhirnya ada satu kiai yang berhasil menemukannya. Oke. Sekarang saya mau nanya sama Mas. Kenapa Mas ceritain semua ini ke kami? Sedangkan kita aja baru kenal di sini, Mas. Saya tahu kalian bertiga ini orang baik. Secara tidak langsung, saya membutuhkan bantuan kalian bertiga. Tolong bantu saya untuk menyadarkan nenek saya. Bi tenang, Bi. Pokoknya Lulu akan bawa Bibi. Bibi gak usah takut. Ya, Bi ya. Ayo, Bi. Bi, ayo. Mbak Jenar, saya sudah tahu semuanya. Di mana Bibi ini?
Saya yakin Yuyun sudah cerita semuanya sama kamu. Kalau saya nggak ingat dosa, saya bantai kamu. Apa yang udah lo lakukan? Hah? Kok dia bisa lepas? Hai! Lu bangun lu. Lu bertahan kok. Bara? Kok? Bara? Tadi... Bara? Lu nyelamatin gue. Makasih, Bar. Makasih lo udah nyelamatin gue. Bar. La ilaha illallah. Ra, Kis, ayo kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dia bagian gue. Tolong jangan bawa nenek saya, tolong! Sekarang, lo nggak bisa kemana-mana. Yang harus lo lakuin adalah lo serahin jin itu ke gue. Hei, Jenar. Wow, sang legenda Nyi Roro Kidul. Akhirnya kita ketemu juga. Apa kabar? Huh? Kamu akan merasakan kemarahanku karena kamu sudah menyakiti pengikutku. Saya nggak peduli siapapun pengikut Anda. Sesakti apapun, kamu tidak akan bisa mengalahkanku. Astagfirullah. Bara? Bar, kamu gak apa-apa, Bar? Lu kayak gue udah gak kuat lagi. Nyi Roro Kidul itu terlalu kuat buat gue. Sini gue bantu. Pulang, Pak. Pulang, Pak. Nenek! Mbak? Jenar. Jenar! Stop. Tidak perlu. Kita pakai ini aja. Kita pakai cemeti butut macan. Hentikan. Nek, ini saatnya Nek terbangun dari mimpi Nenek. Saya bukan nenek kamu! Nek, ini Basir, Nek.
Ini cucu nenek. Ini cucu nenek, anak dari Marlina. Anak nenek yang sudah 1 tahun yang lalu meninggal, Nek. Nek, tolong sadar, Nek. Terbangun dari mimpi nenek. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullahaladzim. Nek. Astagfirullahaladzim. Nek. Nek bangun, Nek. 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 Ini Basir, Nek. Cucu nenek. Anak dari Marlina, Nek. Anak nenek yang 1 tahun yang lalu meninggal, Nek. Nenek ingat kan? Basir, Basir, cucuku Basir. Lulu! 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 Hah? Lulu! Lulu! Siapa deh? Lulu telepon. Angkat deh, lo speaker. Assalamualaikum Lulu. Lu ini Andra Lu, kamu di mana Lu? Lulu. Kayak kita nggak akan pernah ketemu lagi. Astagfirullahaladzim. Lulu ini Balkis. Lulu tolong kita lupain semua ya, Lu. Udah gak ada masalah di antara kita. Lulu sekarang di mana? Kita jemput ya. Lu tolong, Lu. Aku harus bilang sama kalian. Aku udah ketemu teman sejati aku. Yang aku rasa paling cocok jadi teman aku. Bukan kalian. Teman sejati? Siapa Lu? Bara. Bara? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim.